Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anausin Maina dengan NIM 22051660037. Di sini saya akan buat video praktik micro teaching dengan materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Kenapa itu komanya? Sakit. Buang dulu ya kalian. Berkah. Hadir Bu. Anissa Putri. Jadi yang nggak hadir hari ini cuma istiqomah ya. Anissa Hoshi Bu. Anissa Hoshi juga. Kenapa Anissa Hoshi ya? Mbahnya berpulang. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kalau ngomong kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kalian kepikiran nggak sih kenapa mereka mau jauh-jauh datang ke Indonesia? Di Indonesia ini ada apa sih sebenarnya? Coba Intan, ada apa Intan di Indonesia? Kenapa mereka mau datang ke sini? Karena di Indonesia itu banyak rempah-rempah Bu. Oh, terima kasih, bagus Intan. Jadi Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempahnya ya. Dan kenapa sih rempah-rempah itu dicari banget sama mereka? Coba Mungkin daerah mereka nggak ada rempah kali. Andri. Oke Andri, angkat tangan dulu ya Andri kalau iya. mau jawab. Mungkin daerah mereka nggak ada rempah kali. Nggak ada rempah-rempah ya. Cici, kenapa kira-kira? Oke, jadi bagus ya jawabannya. Kenapa rempah-rempah itu dicari? Kenapa ya? Coba kalian bayangin, kalian kalau belanja online itu siapa suka belanja online di sini? Saya Suka. Biasa estimasi kedatangannya itu berapa lama? Seminggu itu kalian rasa lama atau cepat? Lama. Kalian bayangin, kalian seminggu aja itu udah merasa lama banget. Gimana mereka dulu tuh kalau mau shipping rempah-rempah ke sini ya, itu estimasinya tuh bisa sampai berbulan-bulan. Jadi rempah-rempah itu benar-benar seperti itu. Seperti itu ya. Karena rempah-rempah itu bisa digunakan sebagai pengawet makanan juga, terus obat-obatan dan banyak ya. Kemudian kita ke tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau belajarkan? Oke, silakan. tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan alasan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Lalu yang kedua menyebutkan bangsa-bangsa Eropa yang pertama datang dan daerah yang mereka datangi. Ya, terima kasih Berkah. Ya, jadi kita akan membahas tentang alasan kedatangannya. Itu latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kenapa sih mereka datang? Apa sih yang latar belakang kedatangannya? Datangnya bangsa Barat Indonesia itu nggak lepas dari jatuhnya Konstantinopel. Jadi Konstantinopel yang pertama dikuasai oleh Romawi itu akhirnya jatuh pas tangan Turki Utsmani itu di tahun 1453. Karena di Konstantinopel itu kan dia kayak kota pelabuhan perdagangan, jadi yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga waktu Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki, Eropa itu dikenain pajak yang tinggi banget. Jadi kalau dari Asia tuh tadi kan Asia itu penghasil apa? Rempah-rempah kan tuh, kan? Jadi Eropa itu susah banget dapat rempah-rempah atau harganya itu mahal banget. Jadinya mereka tuh mau cari jalur lain karena jalur dalamnya yang Konstantinopel tadi udah susah kan, jadi mereka tuh mencari jalur alternatif yaitu jalur laut, di mana mereka mau langsung ke negara penghasil rempah-rempahnya. Karena kalau kita beli di pabriknya langsung sama reseller kan pasti murahan di pabriknya langsung kan, jadi mereka mau kayak gitu, beli di daerah penghasil rempah-rempahnya.
penjelajahan samudra. Dan penjelajahan samudra ini gak cuma kayak tiba-tiba aja gitu kejadian. Aku mau menjelajah deh, tapi nggak ada persiapan. Itu dikarenakan oleh berbagai faktor. Itu ada kemajuan teknologi navigasi. Jadi pada saat itu udah ditemukan kompas dan peta laut. Jadi kita bisa tahu arah lah. Setelah itu ada motivasi ekonomi yang tadi karena rempah-rempah dan juga 3G. Siapa yang tahu 3G di sini? Beri dan Gusel. ISP coba apa? Beri Gusel itu. Ya. Oke, bagus ya. Tepuk tangannya. Di motivasi Google dan novel itu seperti yang tadi kita jelasin ya. Google itu kan Google itu dari bahasa Inggris artinya apa coba? Nah, jadi masukkan kekayaan, terus Google itu penjara ini memperluas wilayah kekuasaannya sama luaskan penyebaran agama. Itu mereka ada misi menyebarkan agama lagi jelaskan dan oke sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Gak ada, udah tahu semua ya. Kalian makan doanya kali ini dapat tahu ya. Karena itu kita mau bagi tugas kelompok. Kalian bikin bagi kamu bisa berempat, jadi cuma dapat 20% aja, nggak 100%. Ini ada, ini kira-kira apa nih? Negara-negara apa nih? Eropa. Oh betul Mario, ini negara Eropa yang datang ke Indonesia. Biar pintar ya Mario. Jadi gua akan bagi berapa kelompok nih? Nah, kita kan negaranya 4 ya. Jadi di sini, ini kelompok 1 contoh negara Portugis, kelompok 2 negaranya apa? Spanyol, kelompok 3 Belanda, dan kelompok 4 ya. Oke. Ini aku bakal bagikan lembar ujian. Ini kalian dipastikan kelompoknya. Kalau bisa kalian ada yang bingung, bisa ditanyakan ke ibu. Portugis. Ini kasih waktu kita 3 menit ya untuk nanti ini ya, ini soalnya kemarin tuh datangnya tahun berapa, siapa
Nama kelompok kami The Fraternité. Jadi kami kebetulan dapat negara Portugis. Jadi tahun pertama kali dia datang ke Indonesia itu tahun 1512 dan daerah pertama yang didatangi adalah Maluku. Nah, tujuan utama kedatangan bangsa ini itu adalah mencari rempah-rempah dan juga menyebarkan agama Katolik. Nah, tokoh penting dari Portugis ini itu adalah Alfonso de Albuquerque. Sorry, saya nggak tahu. Reaksi masyarakat Indonesia pada awalnya itu bersahabat, namun lama-kelamaan terjadi perlawanan karena Portugis memonopoli perdagangan. Terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya. Kami dari nama kelompok Dasperheit. Jadi nama bahasanya Spanyol. Tahun pertama kali datang ke Indonesia adalah tahun 1521. Daerah pertama yang didatangi adalah Maluku. Tujuan utama kedatangan ialah menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Tokoh penting bangsa tersebut ialah Juan Sebastian Elcano yang melanjutkan ekspedisi dari Ferdinand Magellan. Reaksi masyarakat Indonesia adalah terjadi konflik di Maluku hingga akhirnya rakyat Maluku terpecah, mengakibatkan Spanyol harus angkat kaki karena perjanjian Saragossa dengan Nama kelompok kami Netherland Pride. Jadi nama bangsanya itu bangsa Belanda. Terus tahunnya itu pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596. Daerah pertama yang didatangi yaitu daerah Banten. Tujuan utama kedatangan itu menguasai perdagangan rempah-rempah dan meraih keuntungan ekonomi. Tokoh penting bangsa tersebut yaitu Cornelis de Houtman dan Jean Peter Johnson. Terus reaksi masyarakat Indonesia awalnya itu disambut baik, namun kemudian banyak perlawanan karena kebijakan monopoli VOC dan Oke, selanjutnya kita dari Britania Raya. Supaya nama maksudnya adalah Inggris. Tahun pertama kali datang ke Indonesia itu 1602 melalui East India Company. Daerah pertama yang didatangi adalah Banten. Terus tujuan utama kedatangan adalah perdagangan rempah-rempah dan ekspansi dagang. Tokoh penting bangsa tersebut adalah Sir James Lancaster. Reaksi masyarakat Indonesia adalah sebagian menerima mereka karena melihat alternatif dari Belanda, tetapi tidak terlalu lama karena Inggris kalah bersaing dan fokus ke India. Oke, Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi ya. Oke, attention please. Intan, kenapa ketawa-ketawa? Dan kalau saya Gak boleh membuli ya di kelas. Jadi kita udah belajar tentang apa, Intan? Apa barusan? Tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, Bu. Ya. Dan kalau kalian perhatikan ya, kalian juga tadi pas temen presentasi. Siapa yang pertama kali datang ke Indonesia? Setelah itu Inggris, pinter banget. Kalian pinter banget sih. Makasih ya. Iya. Jadi mungkin karena waktunya udah mau habis ya, jangan sedih ya, nggak apa-apa. Iya, kita bisa belajar lagi. Tapi sebelum itu kayaknya satu orang yang perwakilan kasih kesimpulan hari ini belajar apa. Ayo selesai. Atau ibu tunjuk nih, tunjuk ya, Fitri. Silakan Fitri. Hari ini kita udah belajar apa?
waktu belajar hari ini? Coba Iki, gimana? Kalau pesan saya tuh dari belajar hari ini menyenangkan karena kita itu dapat mengetahui bagaimana kolonialisme bisa tumbuh di Nusantara. Ya, terima kasih ya Rifki. Iya, sama. Dan sebelum kita tutup seperti minggu yang lalu, kita itu pasti ada student of the day. Kira-kira siapa nih yang jadi student of the day-nya hari ini? Jida. Kita vote. Jadi ada dua kandidat nih, Jidan sama Mario. Yang pilih Mario angkat tangan. 3 orang, Bu. 3 orang. Yang pilih Jidan? Ayo. Coba kalian ini saya. Jadi student of the day-nya hari ini adalah Jidan. Jadi kalian contoh ya Jidan ini udah pintar kalian harus termotivasi ya sama Jidan biar kalian minggu-minggu depan tuh gantiin Jidan nggak? Masa Jidan terus sih jadi Memang Zidan paling the best, Bu. kalau ada ya. Jadi karena udah mau habis nih waktunya, tolong berdoa belum ya di depan tadi. Sudah, Bu. Sudah. Ya, karena sudah berada di depan, kita tutupnya juga berdoa dulu ya. Tolong tetap pasti dengan berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini Mas Mo luar biasa. Dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Have a nice day and bye.